Seno. Panggilannya Rio. Saya di sini apa ya, ketua Sanggar Baladewa ini. Awalnya memang apa ya, kita apa ya, mulai aktif itu dari melatih teman-teman seniman, putranya teman-teman seniman. Jadi anak-anaknya seniman Surabaya yang pengen belajar dalam. Dulu awalnya lebih sering latihan di rumah karena nggak banyak, cuma 1 atau 2 anak yang kami di sini itu sebagian besar itu lulusan perguruan tinggi seni. Jadi orang dari Jogja, orang dari Solo. Saya STSI Solo, Pak Ipung juga STSI Solo, Bu Sri juga STSI Solo, Pak Nanang yang isi Yogyakarta. Jadi kami itu apa ya, di kesibukan kita bekerja, Pak Nanang jadi guru, Pak Ipung jadi guru, kita pengen apa, cari golek apa ya, golek pengalaman apa jenenge, wahana yang kita bisa apa ya, ide-ide kita itu tetap bisa tersalurkan. Jadi hasilnya kuliah biyen sering PI dan sebagainya, itu pengalaman kita itu benora mandek. Nggak terlalu diribetkan apa jenenge, memberikan materi, karena pada dasarnya mereka sudah punya minat, mereka sudah punya kesenangan ke gamelan dan wayang. Sebenarnya kami juga tuh heran di Surabaya, sing kota metropolitan kedua setelah Jakarta, itu masih banyak anak kecil yang mau belajar gamelan, belajar wayang. Itu pun kita nggak terlalu repot kalau bahasa dan sebagainya. Mereka diberi naskah juga bisa mencerna, mereka juga tahu, mereka nggak terlalu asing, karena tak kira anak-anak ini wis kenal kesenian itu mulai apa ya, mereka belum ikut sanggar itu mereka sudah apa ya, duwe sangu. Mereka nonton YouTube, sering nonton TV, atau malah sering nonton wayang itu. Jadi di sini bisa dibilang kita nggak terlalu kesulitan untuk itu. Tinggal jadi di sini itu karena apa, bermain dan belajar dengan wayang, akhirnya kami di sini itu berusaha mengompakkan anak-anak yang sebanyak itu untuk bisa bermain bersama. Sing siji iso dalang, sing liyane iso nabuh, iso vokal. Jadi kadang-kadang kalau anak-anak memang yang apa, sing belum terlalu sering itu kan, kalau mereka nabuh bareng, dolanan wayang ditabuhi, itu aja sih. Membiasakan mereka untuk beraktivitas bersama. Awal berdirinya sanggar, saya dan dulu belum sama beliau ini. Jadi saya, Pak Rio, dan beberapa sekarang menjadi pegawai di apa namanya, nama itu awal dari berdirinya Baladewa. Kemudian berjalannya waktu, karena beliau itu adalah pejabat sibuk, dan kemudian kami mengajak teman-teman seperti Pak Nanang itu tadi, kemudian Bu Sri itu tadi. Intinya gini, kalau nggak kenal, kalau kata yang sudah kita senang, kalau nggak kenal kita nggak sayang itu. Kalau sering menonton, melihat, kemudian memegang itu, anak-anak akan apa namanya, akan tertarik
Sebenarnya kita nggak pernah memaksa ya anak itu untuk bisa senang berwayang atau untuk ini, juga tidak pernah memaksa, hanya karena kami juga pernah kerjasama dengan mall-mall yang ada di Surabaya. Jadi seperti misalkan di PTC, kita pernah di Grand City, kita pernah yang di Royal Plaza dan sebagainya, itu kita pernah di Jiwok misalkan ya. Dalang itu kan pelaku utama ya, pelaku utama. Jadi sentralnya ada di dalam. Ada pengrawitnya itu adalah pendukung. Kemudian wayang adalah alatnya, gamelan itu alat. Jadi kalau dalang itu ya sutradara, ya pemain itu. Jadi apa namanya, stage manager juga. Seperti itu. Jadi dalang tidak hanya sebatas seorang sutradara, tidak. Di situ kan berkaitan langsung pemain peran. Itu dalang juga seorang pemain. Kenapa kok kamu mau ambil jurusan sutradara? Ya mau gimana ya, yang pertama itu ya minat mungkin ada ketertarikan sendiri untuk masuk jurusan itu, dan mungkin ya agak gimana ya, agak cocok saja sama kedepannya gitu. Kenapa kok tertarik dengan bola? Ya mungkin yang pertama ya pengen gitu melestarikan budayaan Jawa yang sudah diciptakan dari nenek moyang kita dulu. Yang terus yang kedua ya ketertarikan saya pada wayang itu yang pertama mungkin ya dari kecil mungkin sudah tertarik ya, mungkin dari kecil gitu, terus pengen dari ketertarikan itu timbul rasa pengen untuk mempelajari yang tersebut, dan sampai saat ini masih belajar. Kenapa tertarik belajar sinden? Karena saya suka budaya Jawa dan ingin melestarikannya. Apa hal yang menarik dari belajar sinden? Banyak hal yang dapat dipelajari tentang sinden, seperti teknik dan cara bernyanyinya membuat saya sangat tertarik belajar sinden. Siapakah idola kamu yang membuat kamu terjun ke dunia sinden? Endah Laras, karena dia sosok yang bisa semuanya. Dia bisa nyinden sambil main ukulele.